Kata buku. Kata buku. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Bagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak Iya, berjumpa. makanya itu luar biasa. Karena kesibukan yang Iya, luar biasa. jadi kegiatan akademik kita sudah mulai padat Ya. begitu ya, sehingga ya beberapa hal 2 episode kita Betul, 2 tidak episode. tayang ya, karena memang kebetulan pada Senin-Senin tersebut waktu itu kita berbarengan dengan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh jurusan manajemen. Ya, lebih tepatnya Pak Afwan, bukan kita. Ya, ya, ya. Nah, sahabat-sahabat pecinta buku, kita hadir kembali Kata Buku pada Senin 5 Oktober 2020. Kebetulan hari ini ulang tahun TNI. Iya. Kami berdua mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang keberapa lupa Pak Bagio saya. Saya juga lupa. Yang penting Dirgahayu dan semoga TNI tetap kuat ya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun. Dan lebih humanis ya. Lebih humanis. Oke, kayaknya perlu kita perbincangkan itu manajemen tentara itu. Oh ya, nanti kita perbincangkan. Ya, sedikit. Baik, sahabat-sahabat pencinta buku, kita hari ini akan tetap memanen kata-kata untuk kemudian memasaknya sehingga bisa kita maknai bersama menjadi pengetahuan dan ya menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini seperti buku yang sudah dipilih Pak Bagio 2 atau 3 pertemuan yang lalu, kita akan membahas buku The Evolution of Management Thoughts. Info dari Pak Bagio, buku ini sangat tebal sehingga nggak mungkin kita selesaikan dalam durasi 1 kali tayang dalam edisi Kata Buku ini. Maka mungkin berseri begitu Pak Bagio. Betul, betul. Berseri, kita akan ada 2 seri membahas khusus tentang buku ini dan 3 seri, Pak. 3 seri bahkan. 3 seri. Oke, 3 seri. Nah, hari ini kemarin Pak Bagio menawarkan gimana kalau kita bicara dulu tentang management before industrialization. Ya, Jadi mungkin ada kaitannya dengan saya pikir-pikir apa ini maksudnya sebelum revolusi industri ya, gitu. sebelum revolusi industri. Oke, baik. Jadi kita akan berbincangkan itu bagaimana perkembangan ilmu manajemen sebelum revolusi industri. Nanti diawali Pak Bagio akan mengurai begitu ya apa yang ditulis dalam buku ini. Nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Baiklah, para sahabat pencinta buku, kita nikmati bersama Kata Buku, memanen kata, memasak makna. Dimulai Pak Bagio. Oke, terima kasih Pak Afwan. Jadi bukunya Wren ini memang menarik ketika manajemen itu dikonstruksi sebagai sebuah jejak atau tapak historis gitu ya. Jadi kalau kita membaca buku ini maka kita akan mengetahui sekaligus memahami bahwa manajemen itu open system sifatnya. Artinya perkembangan praktek dan teori manajemen itu adalah sistem terbuka. Manajemen itu dipengaruhi sekaligus juga mempengaruhi. Jadi ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek budaya, aspek teknologi. Itu yang juga memberikan pengaruh terhadap praktek dan teori manajemen. Sekaligus manajemen bisnis itu juga akan memberikan pengaruh terhadap
kehidupan sosial, kehidupan politik, hukum, dan seterusnya. Jadi memang manajemen itu sebagai sistem yang terbuka dalam konteks perkembangannya. Sesungguhnya, Brian mengatakan bahwa manajemen itu sebagai suatu praktek, sebagai sebuah entitas praktikal, itu sudah lama sekali gitu. Tetapi manajemen sebagai suatu disiplin ilmu itu memang relatif pendek. Jadi kita akan diajak oleh Brian untuk melihat bagaimana praktek-praktek manajemen dulu gitu ya. Ketika kita bicara tentang sejarah pemikiran, sesungguhnya Pak Afwan, kita sedang memperluas cakrawala atau horizon pemahaman. Dengan belajar sejarah, khususnya sejarah manajemen, sejarah pemikiran manajemen, kita melakukan silaturahmi intelektual, silaturahim akademik dalam rentetan waktu yang luar biasa panjang, masa lalu, kemudian masa kini, kemudian masa depan. Karena memang yang namanya manajemen saat ini itu tidak lahir tanpa pengaruh masa lalu. Kemudian manajemen saat ini juga tidak akan lahir tanpa pengaruh masa depan yang diproyeksikan, yang kemudian didiscounting oleh kita semua. Sehingga rentetan sejarah, tapak-tapak sejarah itu memiliki urgensi yang begitu penting dalam perkembangan praktek dan teori manajemen. Itu yang kemudian disoroti oleh Brian dalam bukunya The Evolution of Management Thought. Jadi Pak Afwan, pada bagian yang pertama ini saya kepingin mengatakan bahwa sejarah itu penting. Sehingga kalau ada kontroversi sejarah dan seterusnya, kesimpulannya memang sejarah itu penting. Oke. Kemudian yang kedua Pak Afwan, praktek manajemen itu sesungguhnya pada masa-masa klasik gitu ya. Brian sudah mengidentifikasi beberapa hal. Katakanlah misalnya ketika di Babilonia, di sana ada Hammurabi. Ini Hammurabi cukup dikenal ketika Hammurabi menciptakan hukum, yang kemudian hukum itu sering dikatakan sebagai hukum Hammurabi gitu ya. Ada 282 pasal yang mengatur tentang relasi sosial, mengatur tentang kehidupan personal, mengatur tentang bisnis. Sehingga Hammurabi itu bisa dikatakan itu adalah titik awal dari tata kelola, dari konsep governance. Itu sudah ada ketika Hammurabi menciptakan Code of Hammurabi ini. Katakanlah misalnya Brian mengatakan di pasal 104 dari aturan-aturan yang ditulis oleh Hammurabi itu bicara tentang bisnis, khususnya bicara tentang akuntansi, khususnya tentang kewajiban untuk memberikan kwitansi. Itu pada masa-masa Hammurabi, sekitar 2000-an sebelum Masehi. Artinya praktek manajemen itu sudah mulai di sana. Governance itu sudah juga mulai di sana. Artinya ada konsep-konsep yang ini sudah meninggalkan tapak yang demikian panjang. Yang tapak itu kita bisa pakai untuk dasar pengembangan selanjutnya. Kemudian, Sun Tzu. Dalam konteks militer. The Art of War. Bagaimana perencanaan itu demikian penting, katanya Sun Tzu dalam konsep militer gitu ya, perencanaan gitu. Sehingga perencanaan itu menjadi dasar bagi praktek manajemen. Kemudian bagaimana perencanaan dilakukan, mengapa perencanaan dilakukan, dan seterusnya, kemudian beragam perspektif yang lahir kemudian teori-teori manajemen itu. Tetapi Sun Tzu sudah meletakkan sebuah dasar bahwa beginilah, perang itu butuh yang namanya perencanaan. Bagaimana dia harus mengalokasikan sumber daya dan seterusnya. Ada konsep perencanaan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks Sun Tzu kemudian melahirkan beberapa konsep yang terkait tentang keunggulan kompetitif dan seterusnya. Itu Sun Tzu. Kemudian Brian juga melakukan kautilya atau camkya gitu ya, asta sastra atau asta brata. Bagaimana tentang konsep kepemimpinan gitu ya.
itu sudah jauh ribuan tahun yang lalu, itu sudah sudah ada gitu ya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh klasik yang lain yang juga memberikan warna terhadap praktek manajemen. Katakanlah misalnya Joseph terkait tentang yang hidup di sekitaran Sungai Nile. Kemudian bagaimana kemudian dia membangun yang namanya piramida Giza. Pada zaman itu belum berkembang teknologi konstruksi sekompleks sekarang gitu ya. Dia sudah bisa membangun piramida Giza. Kemudian bagaimana dia juga bisa membangun Canal of Parwah yang menjadi cikal bakal terusan Suez dan seterusnya. Artinya pada zaman itu sudah ada konsep-konsep manajemen gitu yang dilakukan. Bagaimana dia melakukan direksi, bagaimana dia melakukan implementasi, kemudian bagaimana dia melakukan kontrol dan seterusnya. Itu sudah ada, sudah jauh sudah ada gitu dalam konteks praktek. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa praktek manajemen itu sebenarnya sudah sangat lama, tapi teori manajemen sebagai sebuah disiplin itu memang baru. Baru orang mengkajinya baru-baru saja. Gitu. Ya, setelah revolusi industri itu berkembang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat katakanlah misalnya tokoh-tokoh klasik itu sedemikian rupa dia memberikan sebuah tapak yang jelas bagaimana manajemen itu dipraktekkan. Meskipun sekali lagi Pak Afwan bahwa tapak itu kemudian akan memberikan jejak yang berbeda-beda seiring dengan perubahan sosial, politik, kultural dan seterusnya. Karena manajemen itu sistemnya terbuka seperti saya katakan tadi. Sehingga konstruksi manajemen itu tidak lepas dari perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik, hukum, teknologi dan seterusnya. Sehingga konsep governance tata kelolanya Hammurabi pastilah juga mengalami perkembangan, kemudian pemutakhiran dalam konsep tata kelola yang sekarang. Itu pada periode klasik gitu ya. Kemudian Pak Afwan, manajemen itu juga pernah mengalami sebuah era di mana manajemen itu dihadapkan pada konstruksi di mana era itu berkembang budaya-budaya feodal sehingga muncul yang namanya feudalisme itu. Feudalisme itu muncul ketika kekuatan lokal itu berkembang dengan cara yang luar biasa, mengalahkan kekuatan pemerintah pusat gitu ya. Jadi lokalitas itu begitu berkembang sehingga kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat itu menjadi mengendur gitu ya. Itu pada era-era feudalisme. Sehingga pada saat itu muncul yang namanya tuan-tuan tanah, manoral itu, tuan-tuan tanah, manor-manor gitu ya. Yang itu kemudian memberikan praktek manajemen yang juga berbeda daripada era-era yang klasik tadi itu. Bagaimana tuan tanah itu kemudian menggunakan kekuasaan atas tanahnya sebagai faktor modal untuk membentuk sebuah kapital, kemudian diakumulasi itu kapital. Kemudian bikin tanah lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Untuk melindungi itu maka manor-manor itu kemudian membentuk tentara sebagai pelindung mereka, bikin aturan hukum untuk melindungi kepentingan mereka gitu ya. Ini menjadi sebuah praktek manajemen yang luar biasa kalau kita mau identifikasi gitu. Artinya pada era feudalisme manajemen itu praktek manajemen sudah sedemikian rupa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks budaya, konteks ekonomi, sosial, politik pada saat itu. Sehingga pada tataran di era feudalisme itu manajemen itu lebih pada konsep bagaimana melakukan pengelolaan tanah, kemudian tanah itu dilakukan ekstensifikasi perluasan gitu ya untuk melakukan akumulasi modal kekayaan tuan tanah. Kemudian selanjutnya ketika feudalisme itu sudah berkembang sedemikian rupa, maka itu lagi konsep akumulasi terjadi dengan cara yang luar biasa, pembukaan lahan itu dilakukan dengan cara yang luar biasa, maka demi efisiensi dilakukan pembakaran gitu ya.
Dan tampaknya praktek manajemen yang pada era-era feudalisme sekarang pun juga ditiru ya, adalah pembakaran lahan. Sehingga pada zaman feudalisme itu yang namanya Ratu Eleanor dari Inggris itu sempat terusir dari istananya. Kenapa? Karena istananya dikepung oleh asap. Ya tampaknya kalau kita belajar sejarah, itu bukan sejarah, itu saat ini gitu. Ya itulah ada. Ini yang belajar dari sejarah. Ya kayaknya gitu ya. Jadi zaman-zaman feudalisme seperti itu. Pada zaman feudalisme itu tidak budak, perbudakan, slavery itu sudah dianggap tidak ekonomis, Wawan. Sehingga tuan tanah manor-manor itu mengganti konsep perbudakan itu menjadi konsep sewa tanah gitu ya. Karena itu dianggap lebih ekonomis. Karena itu pada zaman era feudalisme hilangnya perbudakan itu bukan karena aspek moral yang tumbuh dari kalangan feodal, tetapi adalah hitung-hitungan ekonomis yang mengatakan bahwa manajemen juga itu. Ya, bahwa ini sudah tidak efisien secara ekonomis kalau budak sewa tanah gitu ya. Kemudian Pak Afwan, setelah feudalisme itu berkembang dengan cara yang luar biasa, muncul reformasi di Eropa gitu ya, sehingga mengakibatkan tumbuhnya industri rumah tangga, tumbuhnya gilda, bagaimana dalam rumah tangga itu ada industri-industri kecil yang memproduksi sesuatu, sehingga lahirlah era merkantilisme, bagaimana perdagangan itu kemudian mengalami peningkatan yang luar biasa. Era itu agak panjang gitu ya, ada urbanisasi yang mendorong. Ketika perkembangan perdagangan itu menjadi berkembang gitu ya, maka ada urbanisasi, ada perpindahan dari desa menuju kota gitu ya, dengan cara yang sangat luar biasa. Sehingga tuan tanah itu kehilangan pasokan pekerja untuk mengelola tanahnya karena lebih menikmati sebagai pedagang. Ada urbanisasi untuk ke kota, sehingga pada saat itu feudalisme itu menjadi semakin luntur. Ketika feudalisme semakin luntur, pada saat itu juga berkembang yang namanya beberapa hal terkait tentang ada sebuah pencerahan gitu ya. Ada renaissance, ada pencerahan gitu ya. Ketika kita lihat dalam konteks era-era pencerahan itu, yang sebelumnya pada zaman pertengahan itu bagaimana otoritas gereja, khususnya gereja Katolik terhadap peri kehidupan masyarakat di sana, itu begitu mendominasi. Kemudian ada reformasi gereja gitu, ada Martin Luther, kemudian Calvin, yang itu kemudian menundukkan sebuah tapak di mana itulah awal dari perkembangan struktur masyarakat yang baru. Jadi masyarakat menjelang industrial, era industri. Ketika akhir dari itu semua menjelang era industri, itu setidaknya menurut Ren ada tiga hal. Tiga hal itu yang kemudian mendorong terjadinya revolusi industri dengan cara yang sangat luar biasa. Itu adalah ketika terjadi kesadaran, kesetaraan, kebebasan, kemerdekaan atau liberty ethic gitu ya. Sehingga beberapa konsep bagaimana McClellan gitu ya, need for achievement itu bagaimana kebebasan secara individual, otoritas individual untuk memperoleh apa yang diinginkan, itu menjadi sesuatu konsep yang mendasar. Itu adalah prinsip-prinsip kebebasan. Itu salah satu juga yang mendorong revolusi industri, yang mendorong macam-macam tadi itu. Kemudian bagaimana Weber tentang spirit of capitalism dan seterusnya, yang juga memperkaya pemahaman dan memperkaya orang untuk melakukan revolusi industri gitu ya. Jadi kehidupan itu menjadi kehidupan yang lebih dinamis, lebih kompleks.
Dan saya pikir Pak Afwan, pada era sebelum industrial, sebelum revolusi industri, praktek-praktek manajemen itu sudah luar biasa gitu ya. Kalau kita mau identifikasi secara lebih detail, secara lebih cermat, kita akan menemukan banyak hal. Dari sisi yang kita bisa anggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perspektif macam-macam, seperti apa sejarah mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita terkait tentang praktek dan teori manajemen. Meskipun konstruksi teorinya pada saat itu belum ada. Tetapi setidaknya beberapa konsep itu sudah lahir pada era-era itu. Sehingga Pak Afwan, sejarah itu menjadi penting, termasuk sejarah pemikiran. Tidak ada tapak-tapak yang tidak perlu, tidak ada tapak-tapak yang kemudian menjadi percuma dalam konteks konstruksi teori dan praktek manajemen. Ya, Ya, saya itu Pak Afwan. banyak tanda tanya. Moga-moga saya ingat ini Pak. Mulai Pak Bagio bicara tadi sampai titik akhir ini banyak pertanyaan. Jangan banyak-banyak Pak Afwan. Pertama begini, saya tertarik ya ketika Warren ya penulisnya ini, dia menggunakan istilah evolutions ya. Sementara apa namanya tapak-tapak penanda itu periodisasinya itu kan kita bicara soal industrial revolutions ya, revolusi industri gitu. Artinya bahwa dalam konteks perilakunya bahwa industri itu berubah secara revolusioner, sementara manajemen sebagai disiplin ilmu itu melakukan terjadi proses evolusi. Apakah benar seperti itu? Ataukah praktek-prakteknya itu melakukan proses yang berevolusi itu ilmu manajemennya, ataukah praktek-praktek manajerial yang dimaksud oleh Warren ini? Oke, kalau kita lihat dalam konsepsinya Warren, memang pemikiran manajemen itu evolusional. Jadi berkembang sesuai dengan keadaan sosial, politik, ekonomi, teknologi gitu ya. Jadi setapak demi setapak. Gitu. Jadi meskipun kalau kita lihat dalam rentang waktu, atau kita lihat dalam konteks dua titik yang saling berjauhan, tidak kronologi secara runtut, maka kita akan menemukan bahwa perubahannya begitu radikal, begitu revolusional. Tetapi kalau kita identifikasi dalam bentuk sangat kronologis, maka ya memang itu adalah suatu konsep yang sangat evolutif gitu ya. Jadi praktek, kekayaan teori itu dilahirkan dalam proses evolusi pemikiran yang luar biasa. Tetapi seringkali kalau kita lihat perbandingannya adalah satu titik ekstrim dengan satu titik ekstrim yang lain, kelihatannya itu menjadi revolusioner gitu ya, radikal, revolusioner. Tetapi kalau kita mau lebih hati-hati, lebih detail, kita lihat bahwa itu adalah suatu kerangka evolusi gitu ya. Oke. Tadi kan yang dipotret oleh Warren apa Warren ya, yang dipotret oleh Warren ini kan adalah mulai dari klasik ya, zaman klasik, kemudian feodal, kemudian sampai sebelum pra revolusi industri itu kan. Kemudian muncul tadi disebut Pak Bagio juga ada Weber, ada McClellan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya begini, apakah kemudian tadi sekilas saya mendengar Pak Bagio menyatakan bahwa salah satu pemicu revolusi industri itu adalah juga pemikiran dari para pemikir ini. Jadi pertanyaannya begini, apakah kemudian kalau yang kita pahami selama ini bahwa revolusi industri itu kan penandanya adalah penemuan teknologi kan begitu, ada mesin uap dan seterusnya itu, yang kemudian itu mempengaruhi perilaku ya, termasuk dalam hal ini perilaku ekonomi dan bahkan juga sedikit banyak mempengaruhi praktek-praktek manajemen. Sehingga apakah kemudian yang dikemukakan oleh Weber, yang dikemukakan oleh McClellan itu lebih pada merespon perubahan-perubahan praktek ekonomi dan praktek bisnis itu, lantas apa kemudian yang bisa dikonstruksikan oleh manajemen menjawab persoalan-persoalan itu, atau lebih kemananya? Oke. Kalau kita lihat revolusi industri itu memang pemicu yang sering didengungkan adalah pemicu secara teknologis gitu ya. Ditemukan mesin uap dan seterusnya, itu menjadi pemicu ya. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu ketika tidak ada kesadaran secara mentalitas gitu ya.
Kesadaran-kesadaran itu yang ditemukan pada masa-masa era akhir daripada feodalisme, reformasi Eropa, reformasi gereja. Itu yang membuat orang menjadi memiliki otoritas berpikir menggunakan rasionalnya dan seterusnya. Ketika pada zaman pertengahan mereka tunduk pada otoritas-otoritas keagamaan, otoritas gereja gitu ya. Tetapi ketika mereka mampu melepaskan itu melalui reformasi gereja gitu ya, maka kreativitas itu menjadi lebih luar biasa lagi. Motivasi untuk melakukan invensi, penemuan-penemuan baru menjadi lebih luar biasa lagi. Dan salah satu aspek yang menurut saya penting sebelum revolusi industri itu adalah mentalitas, mindset mereka sudah berubah. Karena memang kulturnya berubah, kehidupan sosialnya berubah, politik berubah. Kemudian teknologi yang juga memberikan penekanan akselerasi revolusi itu menjadi lebih luar biasa. Itu satu sisi Pak Bagio. Ya. Sisi lain saya ingat ya, kita kan kemarin bicara tentang critical management studies, di mana kita menggugat praktek-praktek manajemen yang mainstream ya, yang cenderung mendorong terjadinya proses dehumanisasi kan begitu. Nah tadi ada cerita bahwa kemudian salah satu tapak yang terjadi waktu itu ketika terjadi reformasi di gereja. Artinya ada upaya melepaskan diri dari dominasi nilai, saya katakan nilai. Apakah kemudian kreativitas dan seterusnya yang disampaikan Pak Bagio itulah yang kemudian juga mendorong menjauhnya ketika ada reformasi gereja itu juga menjadi penanda juga menjauhnya praktek-praktek manajemen itu dari nilai. Sehingga kemudian satu sisi muncul kreativitas dan seterusnya itu, tapi satu sisi juga kemudian menjauhkan praktek-praktek manajemen itu dari value gitu. Akhirnya mendorong kreatif, inovatif, tapi ada fenomena lain misalkan terjadi eksploitasi dan seterusnya. Apakah fenomena itu mendukung cerita-cerita semacam itu tadi? Ya. Kalau kita lihat memang manajemen saat ini itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa yang lalu. Jadi masa yang lalu menurut Shakespeare itu adalah prolog bagi masa kini gitu ya. Jadi tidak mungkin keberadaan teori dan praktek manajemen saat ini terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Dia menjadi sebuah tapak yang sangat kronologis gitu ya. Kemudian masa kini itu juga merupakan discounting dari masa depan yang diproyeksikan oleh kita semua terhadap. Oke, saya lanjutkan Pak Afwan. Jadi ketika kita kaitkan seperti Pak Afwan tadi, apakah nilai-nilai sehingga manajemen saat ini itu menjadi secara teori konstruksinya bebas nilai itu karena ada pengaruh di reformasi gereja. Begini Pak Afwan. Ketika kita bicara tentang zaman pertengahan otoritas dominan pada pihak gereja gitu ya, maka kehidupan manusia itu dalam selubung orientasi atau mindset berpikirnya bahwa kehidupan setelah ada di dunia gitu ya. Maka pengejarannya adalah pengejaran dalam konteks kehidupan setelah mati gitu ya. Maka seringkali orang itu menjadi dalam tanda kutip terlena, kemudian tidak memiliki etos yang luar biasa karena pencapaiannya adalah pencapaian yang ada di kehidupan sudah mati. Oke lah. Kemudian yang itu kemudian dikritik oleh tokoh-tokoh reformasi gereja. Bahwa dunia ini menjadi pintu, dunia ini menjadi tool untuk kehidupan setelah mati yang luar biasa gitu ya. Maka di dunia ini kita harus memiliki etos yang luar biasa. Artinya bahwa reformasi gereja itu kita tidak bisa kaitkan dengan konstruksi teori manajemen itu yang kemudian menjadi bebas nilai. Itu kita tidak bisa kaitkan itu secara langsung. Jadi reformasi gereja kepingin mendudukkan bahwa secara mentalitas, secara mindset bahwa kehidupan di dunia itu juga penting sebagai modalitas kita untuk kehidupan setelah itu munculnya etik Protestan segala itu ya. Spirit of kapitalismenya Weber dan seterusnya. Ya, tapi pada akhirnya ya
sebenarnya. Walaupun mungkin ya tidak secara langsung ya itu mempengaruhi konstruksi pemikiran manajemen. Tapi pada akhirnya cenderung yang kemudian kita kritik ketika kita bahas panjang lebar tentang critical management studies itu kan ke arah sana, konstruksi ilmunya juga ke arah sana begitu. Yang kemudian cenderung terjebak pada kalkulasi realitas begitu ya, yang itu menjauhkan manajemen itu. Kalau kita awali dulu ceritanya di zaman klasik kan, bahwa kemudian kondak yang dibangun oleh Hammurabi itu kan sebenarnya mengatur kehidupan sosial masyarakat begitu. Yeah. Nah, tapi kemudian pada perkembangan berikutnya begitu ya, itu justru kemudian konstruksi yang terbangun itu tidak lagi mengcover konduks dalam kehidupan sosial masyarakat yang jumlahnya sampai ratusan itu, yang didesain oleh Hammurabi itu begitu. Dan itulah yang kemudian kita kemarin diskusi panjang lebar kan di Critical Management Studies. Yeah. Artinya bahwa ketika bisa jadi momentum gitu ya, ketika kemudian terjadi reformasi gereja itu yang kemudian menjauhkan konstruksi manajemen itu lebih ke eksploitatif dan cenderung mendorong dehumanisasi itu. Ya. Ya, walaupun mungkin ini dalam etik Protestan pun kita pahami bahwa di situ sebenarnya juga bagian daripada artikulasi dari proses internalisasi nilai gereja juga di situ, bahwa hidup di dunia itu, kesuksesan hidup setelah mati itu juga ditentukan kesuksesan hidup di dunia kan begitu. Artinya mari kita sukses di dunia untuk kehidupan nanti setelah mati kan begitu. Yang itu mendorong orang giat bekerja, spirit kapitalisme kan juga dari situ gitu Pak. Jadi kalau kita melihatnya memang rasionalisme yang luar biasa pada era-era rasionalisme ya. Cartesian, René Descartes itu memang menundukkan pada sisi-sisi yang sangat materialistik gitu ya. Namun era-era itu kemudian ada kontranya gitu ya, seperti tesis, kemudian ada antitesisnya gitu ya. Kemudian kita mencoba menguak kembali nilai-nilai yang dikubur oleh rasionalisme. Kita munculkan kembali, maka lahirlah praktek dan konsep yang baru. Kemudian ada aspek sosial, politik, ekonomi yang berbeda, berubah. Kemudian akan lahir praktek dan teori manajemen yang baru. Sehingga seperti tadi kalau Pak Afwan katakan, critical management studies itu ya lahir dalam kelanjutan tapak-tapak kesejarahan pemikiran dan praktek manajemen. Tampaknya ya memang kita harus mengeksplorasi tapak-tapak sejarah itu. Kalau kita kepingin mendapatkan sebuah pemahaman bagaimana praktek dan teori manajemen dikonstruksi. Iya, karena setiap ini ya, baik pada saat zaman klasik tadi, kemudian feodal itu juga ada sesuatu yang kemudian bisa dikonstruksi menjadi value-value yang lebih humanis begitu ya dalam praktek manajemen. Di feodal pun bahkan kemudian hilangnya perbudakan ya dalam tanda kutip itu juga menurut saya sesuatu yang luar biasa begitu dalam konstruksi bagaimana mengelola orang di dalam kepentingan bisnis. Cuman memang saya melihat juga dalam kalau saya amati perkembangan dalam teori motivasi misalkan ya, tadi sempat Pak singgung McClellan itu, kalau dalam teori-teori motivasi tradisional itu kalau saya pelajari dari punyanya Aldever, Maslow dan sebagainya itu mereka masih menempatkan level kebutuhan sosial begitu ya, level kebutuhan sosial ya di Maslow maupun di Aldever itu. Tapi begitu kita cermati apa yang menjadi basic kebutuhan yang dikembangkan oleh McClellan itu kan lebih bicara pada achievement, need of power bahkan kan begitu, yang kemudian kalau kita bicara kekuasaan itu kan pasti kecenderungan untuk dominasi. Jadi konstruksi pemikiran itu muncul gitu di era-era berikutnya gitu loh. Itu yang kita amati. Cuman ini kan saya nggak tahu ya, artinya
Kita baru pada tahap seri 1 kan ini, Ya. mengulik apa yang ditulis oleh Brian ini Ya. kan. Nanti pada tahap kedua, ketiga seperti apa tapak-tapaknya kita juga nggak tahu nanti. Brand itu mengatakan kepada kita bahwa manajer itu seorang thinker, dia pemikir. Jadi kalau pemikir maka ya komprehensif, dia tidak hanya memandang saat ini atau memandang sekedar masa depan, tetapi masa lampau pun itu menjadi aspek yang juga dipikirkan, sehingga konsep pemahamannya menjadi sesuatu yang komprehensif. Manajer menurut brand itu adalah thinker, pemikir. Kemudian yang kedua, manajer menurut brand itu adalah doer. Dia itu adalah pekerja. Jadi apa yang dipikirkan kemudian diimplementasikan, dikerjakan gitu ya. Dalam pekerjaan dia ketika proses mengerjakan sesuatu, doing something gitu ya, maka kita akan menemukan banyak hal yang itu bisa mempengaruhi memperbaiki juga mengembangkan pemahaman dari pikiran, kemudian pengalaman bagaimana kita melakukan implementasi itu pun menjadi bahan baku untuk mengembangkan pemahaman. Kemudian manajer itu menurut brand ini salah satu yang juga sangat penting itu adalah change to better. Jadi manajer itu memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Jadi ada sisi-sisi emansipatif gitu. Kalau kita lihat apa yang tadi diceritakan oleh brand mulai dari Hammurabi gitu sampai menjelang revolusi industri, ada change to better. Meskipun change to better, better lebih baik. Lebih baik itu menjadi suatu yang sangat krusial untuk dipermasalahkan karena baik, buruk, benar, salah itu dalam konteks kesejarahan mereka. Dalam konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi pada era zamannya. Itu. Tentunya kita harus bersifat kritis terhadap baik, buruk, benar, salah, karena kita dihadapkan pada konteks yang berbeda. Saya pikir itu Pak Wan. Ya memang kita belum utuh ya, artinya nanti kita akan intip lah ya. Nanti di pertemuan ini coba kita intip nanti seri kedua, seri ketiga dari buku ini lebih kemana begitu. Nah, ini mungkin juga waktu ya. Pada sesi yang pertama ini kira-kira kita sampai pada refleksi ini, kira-kira apa yang bisa kita petik dari apa yang ditulis oleh brand ini. Kemudian mungkin nanti Pak Bagio bisa singgung sedikit begitu minggu depan dan minggu seterusnya dari seri 2, seri 3 ini kita akan bicara seperti apa. Ya, oke lah Pak Afwan. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari manajemen, praktek manajemen, konsep-konsep manajemen, mulai dari eranya Hammurabi sampai menjelang revolusi industri. Bahwa sesungguhnya memang praktek manajemen itu sudah lama sekali, tetapi konstruksi keilmuan manajemen sebagai sebuah disiplin itu memang baru dan berkembang pasca revolusi industri. Berkembang dengan cara yang luar biasa pasca revolusi industri. Tetapi kalau kita melihat dari para manajer-manajer kayak Hammurabi, konsep tentang governance, tata kelola, kita bisa menemukan sisi-sisi tapak-tapak pemikiran, tapak-tapak tindakan, tapak-tapak change to better-nya Hammurabi, bagaimana tata kelola itu dikonsep sedemikian rupa. Kemudian Sun Tzu dan seterusnya. Artinya belajar sejarah pemikiran dari bukunya Brand ini kita akan memiliki sebuah sudut pandang yang lebih jelas sehingga bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang setidaknya lebih komprehensif. Sehingga jas merah, jangan lupakan sejarah gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Afwan, memang kita akan menemukan sebuah teori-teori manajemen yang sudah terkodifikasi bagus, kemudian kodifikasi itu menjadi rangkaian buku teks yang kita bisa baca sampai saat ini, itu pada era setelah revolusi industri. Betul. Sehingga seringkali bahwa kita menemukan sesuatu yang
dalam tanda kutip tampaknya lebih konkret itu setelah revolusi industri. Padahal jejak tapak-tapak sebelum itu juga luar biasa dan perlu untuk kita tengok dan kita pelajari sekaligus kita pahami. Kemudian yang ketiga Pak Afwan, pesan yang umum, mempelajari sebuah sejarah itu punya keasikan sendiri, bahwa setiap orang itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mereka harus menyikapi kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya yang berbeda. Sehingga kita akan menemukan mana ini yang baik, mana ini yang tidak baik, mana ini yang perlu kita tiru untuk kita kembangkan, mana ini yang harus kita tinggalkan. Pelajaran sejarah memberikan tautan pengalaman yang kita bisa pakai untuk mengkonstruksi pemahaman kita. Pengalaman itu menjadi sebuah guru yang luar biasa bagi kita. Hammurabi, Sun Tzu, dan seterusnya itu menjadi sebuah guru-guru yang luar biasa untuk memperkokoh, memperluas cakrawala berpikir kita. Kemudian yang terakhir, seperti episode sebelumnya Pak Afwan, ya kita memang harus tidak menikmati kemapanan. Kita harus selalu menggelisahkan diri kita untuk memperbaiki pemahaman. Dan ini merupakan sebuah proses gitu ya. Karena yang namanya pemahaman itu selalu proses, tidak ada titik, koma terus gitu ya. Sehingga yang namanya kebenaran itu bukan titik tapi koma. Nanti akan ada kebenaran baru, kebenaran lain sesuai dengan perspektif dan konteks. Dan kita jadikan sejarah sebagai inspirasi untuk membangun spirit ketidakmapanan itu. Ya, berarti itu yang kelima Pak. Dari saya nampaknya sudah. Minggu depan? Ya. Minggu depan kita akan bahas manajemen era setelah revolusi industri. Revolusi industri, setelah revolusi industri sampai modern lah. Oke, baik. Mudah-mudahan minggu depan Pak Afwan tidak sibuk lagi sehingga kita bisa streaming tepat waktu gitu ya. Tapi melihat Pak Afwan sibuknya luar biasa itu. Iya. Studionya yang sibuk bukan saya. Ini kayaknya menyalahkan studio ini ya. Di sana ada Mas Dhani, ada Mas Suryo, ini tidak bisa. Ya. Oke, baik. Para sahabat pencinta buku ya, dengan suasana yang berbeda dan mungkin mohon maaf kali ini kita tidak bisa streaming secara langsung begitu, tetapi semoga tidak mengurangi makna ya dari apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini begitu. Dan luar biasa, artinya banyak kata yang kita panen hari ini. Tinggal mari kita masak sama-sama itu dan tetap bersama kami di Kata Buku Pak Bagio. Terima kasih Pak Afwan. Terima kasih, kita akhiri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.